Puji Tuhan, semangat. Hari ini adalah sukacita kita bersama beribadah di tempat ini. Kita sadari bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Katakan ke sebelah kiri kananmu, kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin melihat catatan khotbah untuk pagi hari ini, itu ada di alamat web yang di hadapan Bapak Ibu Saudara di layar. Anda bisa mengaksesnya lewat gawai Anda, asalkan kita bisa tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bicara tentang endless love, featuring Jesus Christ. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau lihat lagu atau video klip atau apapun juga, Anda selalu lihat judulnya biasanya kemudian ada kata featuring someone. Ya. Endless love featuring Jesus Christ. Maksudnya apa? Kasih yang tidak berkesudahan itu adalah kasih yang menampilkan Yesus Kristus sebagai yang utama. Kita akan buka ayat pertama di dalam 1 Korintus. Pasal yang ke-13, ayat yang ke-8. 1 Korintus, kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab atau punya aplikasi Alkitab, Anda bisa buka di dalam 1 Korintus 13, ayat yang ke-8. Oke, kita sudah dapatkan? Dikatakan demikian, kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa di dalam kasih karena dia itu terus. Dia tidak pernah berakhir. Dia selalu ada. Love is endless. Tidak ada ujungnya. Kasih Allah khususnya tidak pernah berakhir. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Nah, endless love atau kasih yang tidak berkesudahan adalah tema yang menarik. Setiap kali kita bicara tentang kasih, setiap kali kita bicara tentang cinta, itu selalu menjadi sesuatu yang menarik. Anda melihat lagu yang paling disukai pasti temanya cinta. Lagu, saya percaya misalnya dibikin survei gitu ya, nggak ada lagu kebangsaan yang kemudian menjadi lagu paling disukai gitu ya. Oh, saya paling suka Indonesia Raya gitu. Biasanya Anda akan lebih suka lagu cinta. Film juga demikian. Ya. Anda suka dengan film-film yang bertemakan cinta, bertemakan kasih. Tetapi ketika saya mengangkat tema ini, endless love, ini bukan tentang lagu yang di dunia terkenal ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin zaman Anda, saya nggak tahu di sini karena kita range-nya cukup jauh. Ada yang masih belasan, ada yang sudah paruh baya, ada yang sudah usia emas katanya ya, lanjut usia. Jadi saya nggak tahu, Anda tahu nggak ada lagu judulnya Endless Love? Dinyanyikan dulu kalau saya nggak salah tahun 81 ya, oleh Diana Ross atau Lionel Richie. Kemudian sempat dibawakan juga oleh siapa lagi? Mariah Carey. Kemudian Luther Vandross. Pernah dengar nama-nama ini? Atau Anda tahunya cuma Denny Caknan? Ya. Atau Shania Twain? Saya nggak tahu gimana cara ngomongnya. Ya, ini lagu yang cukup terkenal, Endless Love. Ya, tetapi saya percaya ada satu nama yang lebih terkenal dari para penyanyi Endless Love ini, karena dialah yang memiliki Endless Love. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, kasihnya tidak berkesudahan. Kasihnya tidak berkesudahan. Itulah kenapa kemudian saya tulis featuring Jesus Christ. Kalau Anda nanti coba cari definisinya, saya sudah taruh di
alamat web tadi, linknya dari Cambridge. Mereka mendefinisikan bahwa featuring itu bukan sekedar, karena kadang-kadang kita berpikir itu seperti figuran gitu. Featuring itu figuran. Oh iya, yang nyanyi siapa, kemudian nih ada penyanyi sampingannya, featuring. Tetapi makna sebenarnya dari feature atau featuring adalah menonjolkan atau mengutamakan atau menjadikan yang utama. Jadi ketika saya tulis Endless Love featuring Jesus Christ, Yesuslah yang utama di dalam apa yang kita bahas pagi hari ini. Ya, pagi menuju siang hari ini. Dia adalah yang utama. Tadi kita sudah dengar lagu yang temanya juga tentang Endless Love. Ya, hari ini kita dengar lagu judulnya sebenarnya Kusadari. Kusadari kasihmu takkan pernah berakhir, endless, tidak pernah berakhir. Ya, teman-teman pemuji, pemusik menyanyikan lagu ini, tapi sebenarnya lagu ini dinyanyikan oleh satu grup namanya VOG. Kalau saudara nggak tahu juga, saya rasa wajar ya. Ini grup di tahun 90-an, musik rohani Indonesia pernah punya grup namanya VOG. Ya, kalau saudara nggak pernah dengar VOG, orang-orang yang pernah di VOG mungkin Anda sudah dengar karena mereka sekarang ada di Music Kristen Indonesia. Ada Frankie Sihombing, ada Sari Simorangkir, ada Sydney Mohede di sana, ada Amos Cahyadi. Kalau Anda tahu nama-nama itu mereka menjadi tokoh-tokoh ya, musik rohani Kristen di Indonesia. Nah, lagu ini, kalau Bapak Ibu Saudara tadi perhatikan liriknya, bercerita tentang perjalanan hidup seseorang. Dia punya masa lalu yang buruk. Dia punya masa lalu yang tidak menyenangkan, tetapi kemudian ia bertemu dengan kasih Yesus. Dia ketemu dengan the person, Sang Endless Love, Yesus Kristus. Kasih Yesus menyentuh, mengubah orang ini, dan kemudian dia berkomitmen untuk menempatkan Yesus satu dalam hatinya. Hanya dirimu satu di dalam hatiku. Yesus satu-satunya. Dia berkomitmen bahwa kasih Yesus itu hanya satu di dalam hatinya. Ia kemudian berkata bahwa kasih Yesus tidak pernah berakhir. Endless love. Ia mengasihi Yesus sepenuhnya. Ia ini maksudnya orang yang dinyanyikan ya, yang jadi orang pertama di dalam lagu ini. Ia mengasihi Yesus sepenuhnya. Ia mengasihi Yesus dengan totalitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini kita mendengar banyak tentang totalitas. Kita banyak dengar tentang memberi sepenuhnya kehidupan kita. Kita diajarkan untuk memberi keseluruhan perhatian kita kepada firman Tuhan. Seperti pagi menuju siang hari ini, saya harapkan Anda tetap fokus. Rekan-rekan yang sudah melayani di Ibadah Raya 1, mungkin Anda di Ibadah Raya 2 sudah mulai lelah, tetap fokus. Ya. Karena kita total ingin mendengarkan firman Tuhan. Totalitas kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga kita total untuk melakukan firman Tuhan. Dengan sepenuh hati kita. Totalitas kita juga kita ingin tunjukkan di sepanjang tahun ini kita diajar untuk kita menunjukkannya dengan mengikuti jejak langkah Yesus. Anda pasti tahu kan bahasa Yunaninya Kristianos. Ya. Dalam bahasa Indonesia kemudian disebut Kristen. Jadi nama Kristen itu bukan sebenarnya agama yang diciptakan, tetapi Kristen itu adalah istilah yang organik, istilah yang muncul karena seseorang itu mengikuti Kristus. Dia menjadi Kristianos. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya harap Anda tidak bosan dengan urutan perjalanan kehidupan Kristen ini, karena buat saya ini mencakup semuanya. Anda pernah
melihatnya ketika saya membawakan ini. Perjalanan rohani seorang percaya itu dimulai dari percaya, kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau saudara lihat yang di pertama, kita itu hidup di dalam kemuliaan. Ya, kemuliaan Allah menyertai kita. Tadi pagi pendeta Hani Paulus bercerita tentang kejatuhan manusia. Ya, dari kemuliaan mereka kemudian jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah kemudian dia ada di dalam dosa, poin yang kedua, kemudian manusia bertemu dengan kasih Yesus. Allah yang menjadi manusia yang kita rayakan di dalam perayaan Natal. Kita ketemu dengan Yesus. Ini Natal. Natal sendiri artinya kan kelahiran. Ada prenatal, Natal, postnatal. Kalau Anda yang punya istri yang sedang hamil atau dulu Anda pernah berurusan dengan kehamilan, ini istilah-istilah yang jamak sebenarnya. Yesus lahir. Lalu apa yang terjadi adalah kita bergabung dengan gereja Tuhan. Kita bergabung dengan komunitas gereja Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena gereja ini adalah tubuh Kristus. Yang suatu saat nanti akan bertemu dengan Yesus dan masuk ke dalam kemuliaan. Kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Jadi ini secara singkat perjalanan kehidupan Kristen kita. Nah, gereja itu kemudian menjadi yang utama. Itu kenapa kemudian ini yang jadi highlightnya. Ada banyak orang yang usai bisa jadi orang Kristen sendirian. Bapak Gembala pernah berkata, ada sih yang sendirian, seorang yang mati disalib bersama dengan Yesus. Dia gak pernah bergabung dengan komunitas orang percaya, karena di hari itu dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Tetapi apa yang terjadi, dia gak dapat kemuliaan, mahkota kemuliaan. Dia hanya diselamatkan, tetapi dia tidak dapat mahkota kemuliaan. Itulah kenapa kemudian kita ada di gereja. Itulah kenapa kemudian kita bergabung dengan komunitas gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja yang disebut tubuh Kristus itu dituliskan di dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. 12 ayat 5 maksud saya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan Yesus itu bukan akhirnya, oh saya udah ketemu dengan Yesus, saya pengen diam saja nanti sampai Yesus datang kali yang kedua. Saudara bergabung, saudara harus masuk ke dalam tubuh Kristus. Menjadi bagian dari keseluruhan anggotanya. Nah, itulah yang kemudian diharapkan dari seseorang yang percaya. Nah, apa yang kemudian juga diharapkan ketika kita sudah menjadi bagian dari gereja, harapannya kita bisa mengasihi. Lukas 10 ayat yang ke-27. Harapannya kita bisa mengasihi, dikatakan demikian. Ayat yang terkenal tentunya bagi Bapak Ibu Saudara. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di ayat berikutnya kemudian Yesus berkata, itu benar. Ya, perbuatlah demikian. Jadi kita diharapkan untuk mengasihi. Demikian juga gereja dan kita semua yang ada di dalamnya, seperti yang Bapak Gembala khotbahkan di minggu sebelumnya, harus melayani. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Saya pernah khotbah totalitas melayani di Roma
12 ayat yang ke-11 ya. Bapak Ibu Saudara bisa cek website GPDI Mahanaim atau alamat yang tadi di awal. Dikatakan janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda nggak mau kan dibilang kendor? Betul ya? Meskipun Anda sudah tua, ya biasanya kan males gitu dibilang kendor. Saudara kan biasanya gitu kan, sambil ngaca gitu kan, apa nih yang berkendor-kendor. Ya, saudara juga nggak suka kan baju saudara kendor, betul ya? Jalannya jadi susah, saudara ingin semua bagus gitu loh. Tight, rapi, ya neatly worn. Ya saudara ingin nggak kendor. Nah ini juga dikatakan oleh Paulus, jangan kendor. Amin jemaat. Kalau Anda nggak mau kendor, apa dikatakan berikutnya? Layani Tuhan. Layani Tuhan. Lalu apa lagi yang kemudian diminta atau diharapkan dari gereja Tuhan? Gereja harusnya memperlengkapi diri di dalam 2 Korintus. Ya kita semua Bapak Ibu Saudara, saya selalu senang dengan ilustrasi bahwa kita ini karena adalah pengantin Kristus harus memperlengkapi diri. Istri saya ketika akan menikah dengan saya, dia memperlengkapi diri. Dia siapkan yang terbaik. Ya, dia merawat tubuhnya, dia cari pakaian yang baik. Kenapa? Karena dia memperlengkapi diri untuk kemudian layak di altar pelaminan. Ya saya nggak akan membuang dia sih misalnya dia datang dengan daster, tapi kan agak-agak gimana ya. Ya kan saya tiba-tiba datang, wah istri saya cantik sekali ini pasti. Daster. Waduh. Ya, agak kecewa meskipun saya tetap mengasihi dia, tapi saya kecewa dong. Ya saya udah pakai jas bagus-bagus, saya udah mempersiapkan diri. Pengantin saya tidak mempersiapkan diri. Nah Yesus itu mempelai laki-laki kita. Masa gerejanya nggak mempersiapkan diri? Kebayang Bapak Ibu Saudara, kenapa kemudian Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kita nggak bisa berhenti dipercaya. Saudara harus memperlengkapi diri. Nah di dalam kemudian 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. 2 Korintus 13 ayat yang 11. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera dan dari Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi usahakanlah, ada kata usahakanlah. Jadi untuk kemudian menjadi sempurna itu enggak berarti kemudian saudara bisa nanti Tuhan yang akan sempurnakan saya. Saya salah, nanti Tuhan yang akan sempurnakan saya. Oh ya saya orang yang banyak kelalaiannya, oh nanti Tuhan sempurnakan saya. Tapi harus ada usaha. You have to equip yourself. Anda harus memperlengkapi dirimu. Itulah kenapa kemudian kita memakai slogan ini. Mahanaim yang melayani, yang mengasihi, yang melayani, dan yang memperlengkapi. Kita memperlengkapi diri kita secara total. Sehingga tujuan akhir kita yaitu menjadi gereja sempurna atau pengantin perempuan Kristus dapat tercapai. Coba kita lihat Efesus. Ini ayat yang juga sering sekali digunakan di dalam pernikahan. Ya, Efesus pasal yang kelima ayat 26 sampai 27. Efesus pasal yang kelima ayat 26 sampai 27. Dikatakan demikian. Untuk menguduskannya, ya karena Kristus mengasihi gereja, mengasihi jemaat, mengasihi tubuhnya, mengasihi Bapak Ibu Saudara, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ayat 27, ia menempatkan jemaat, menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus
dan tidak bercela, kudus dan sempurna. Ini tujuan kita. Ya, kalau Anda lihat bagan tadi, ya, kemuliaan yang dimaksud itu adalah kemuliaan yang bisa dimasuki oleh gereja yang sempurna. Karena kalau gereja itu tidak sempurna, Anda harus menghadapi masa aniaya antikris. Itu bahasan yang lain lagi tentunya. Bapak Gembala sudah sampaikan berkali-kali. Saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti mengenai hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ingin total, kita ingin kemudian merespons kasih Allah yang ditunjukkan di dalam Yesus Kristus yang dicurahkan kepada kita ini, kemudian kita respons dengan totalitas kita. Totalitas mengasihi, totalitas melayani, totalitas memperlengkapi diri. Ketika kita masuk di bulan Desember, kita mulai merayakan Natal. Kita sudah ada beberapa perayaan Natal yang sudah selesai dari wadah-wadah yang ada di GPDI Mahanaim. Saya harap nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan Mahanaim News. Ada beberapa Natal lagi yang akan dilakukan ke depan. Anda bisa bergabung dengan Natal-Natal itu. Sebelum nanti Natal umum, ya, GPDI Mahanaim di 24 dan 25 Desember. Nah, dalam tema Natal kita melihat bahwa kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita secara total. Habis-habisan, keseluruhannya diberikan kepada kita. Nah, ini selaras dengan tema Natal gereja kita di tahun ini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat masuk ke gereja di gerbang di dekat entrance dan Mahanaim Corner ada banners di situ. Totalitas kasih dari Allah. Itu yang menjadi tema kita tahun ini. Kenapa? Karena Allah memberi kasihnya dengan total. Ia mengasihi manusia meskipun mereka seringkali tidak membalas kasih itu dengan selayaknya. Bapak Ibu Saudara, Anda yang datang dengan pasangan atau datang dengan suami, istri, Anda ingin pasangan Anda kemudian membalas kasih yang saudara tunjukkan. Gak ada yang gak mau. Ya, gak apa-apa saya gak dikasihi, saya pengennya ngasih aja. Saya percaya semua dari kita butuh respons dari orang. Demikian juga saya percaya tidak layak dan sepantasnya kalau Yesus memberi kasih yang total, totalitas kasih dari Allah, tapi kemudian respons kita itu tidak sebenarnya atau tidak selayaknya. Di dalam perjanjian lama kita melihat itu di dalam Hakim-Hakim. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Ini memang periode gelap di dalam sejarah bangsa Israel. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-12. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Udah dikeluarkan dari Mesir, sudah diberi kebebasan, sudah dilimpahi dengan kasih Tuhan. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa belajar ya bahwa proses Israel keluar dari Mesir itu gak kurang-kurangnya kasih Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tetapi balasan mereka meninggalkan Tuhan. Atau di perjanjian baru Paulus pernah menuliskan di surat Roma. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke surat Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dikatakan demikian, Roma 2 ayat 4 sampai 8. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ya, Paulus ini menulis dengan
berapi-api, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, Paulus agak kesel nih, karena ada orang-orang yang bukannya bertobat, tetapi dia pikir, oh Allah rupanya masih berkemurahan. Oh saya nggak langsung mati kok. Oh saya nggak kena azab kok. Ada nggak yang seperti itu? Oh saya berdosa nggak ada hukuman nih? Enggak, biasa aja. Saya masih hidup, saya masih bisa dapat cuan. Baca ayat ini. Kemurahan Allah itu sebenarnya diberikan supaya Bapak Ibu Saudara bertobat. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Hidup ini pilihan. Tadi diagram perjalanan kehidupan itu adalah pilihan. Saya sampaikan di khotbah sebelumnya yang tadi ada cuplikannya di awal khotbah ini. Bahwa saudara berdosa itu pilihan, saudara percaya itu pilihan. Dan hari ini biarlah kita bisa memilih yang layak yang mana. Apakah Anda menerima kasih Allah? Apakah Anda merasakan kasih Allah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi yang mungkin juga terjadi nyata sebenarnya, begitu ya. Ada beberapa tempat di mana mereka kemudian mengadakan kantin kejujuran. Pernah dengar tentang kantin kejujuran? Jadi kantin kejujuran ini ada meja gitu ya, semua barang-barang ditaruh di sana, ada label harganya di situ. Kemudian Anda diundang untuk, ayo silakan ya, Anda ambil satu barang, contohnya gitu ya. Saya lihat, saya ambil barang ini, oh ini harganya 500 atau 1.500 gitu ya. Kemudian saya ambil barang ini, saya akan datang ke sebuah kotak di mana kemudian saya harus bayar 1.500. Tapi nggak ada yang jaga. Karena itu disebut kantin kejujuran. Kemudian saudara rogoh kan? Cek, oh iya. Ada 2.000, taruh 2.000 ada 500-an nggak? Ambil 500-an. Gitu ya. Saudara nggak taruh 2.000, ada 50.000 nggak? Gitu. Itu bukan kejujuran itu. Tetapi Bapak Ibu bisa bayangkan nggak, misalnya ada seseorang yang kemudian dia diberikan, dipersilakan, dikasih barang yang baik-baik, diberi kesempatan untuk mendapatkan kesegaran dari minuman yang dijual, kekuatan dari makanan yang dijual, ya hal-hal yang bagus. Tetapi karena dia merasa, oh nggak ada yang ngawasin. Dia merasa bahwa, oh ini kesempatan buat saya. Dia ambil sebanyak-banyaknya, dia bayar sesedikit-sedikitnya. Menurut saudara orang yang seperti ini, orang yang gimana? Hah? Kalau Anda punya palu, Anda pengen taruh di mananya dia? Ditutup gitu aja, kelihatannya sudah puas gitu ya. Orang kok nggak tahu diri, ya. Kamu sudah dapat tapi kamu nggak ngasih sesuai dengan apa yang kamu dapat, betul kan? Kita berpikirnya seperti itu, sederhana sekali. Tetapi bukankah kemudian itu juga yang bisa kemudian jangan-jangan kita lakukan? Allah memberikan kasih-Nya secara total. Allah memberikan an endless love, kasih yang tidak berkesudahan. Tapi apakah kemudian kita merespons kasih itu? Saya akan menutup dengan membacakan ayat-ayat yang tertulis di Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai 47. Saya nggak akan menginterpretasi banyak, karena sebenarnya it's just obvious. Saudara baca saja ayat ini, dan saudara bisa memahami seharusnya saya bersikap seperti apa. Lukas 7 ayat 36 sampai 47.
Seorang Farisi mengundang Yesus, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, kalau ada Alkitab saudara ikut baca. Mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Saya nggak tahu ekspresi kasih Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus itu seperti apa. Tapi dari ekspresimu Anda bisa menilai seberapa besar saudara menghargai kasih Allah. Anda bisa berkata, oh iya saya cinta Yesus, saya mengasihi Yesus, saya nggak akan pernah berpikir berpaling dari Yesus. Tapi apakah itu ditunjukkan oleh ekspresi kita? Apakah itu yang terjadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Apakah itu yang terjadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Itu semua kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau melakukan sesuatu ketika menyadari kasih-Nya itu tanpa batas bagi kita? Tentu saja kita bisa memilih memanfaatkan kasih tanpa batas itu dengan berbuat dosa tanpa batas. Bisa. Anda bisa balas kasih Allah yang luar biasa dengan kejahatan yang luar biasa. Bisa. Tetapi Anda juga bisa memilih memanfaatkan kasih tanpa batas itu dengan mengasihinya. Orang yang membalas kasih Allah dengan dosa itu adalah orang yang egois. Sama seperti orang yang tadi ambil barang, tapi dia nggak mau bayar. Dia ambil barang, tapi dia bayar dengan sesedikit mungkin. Orang yang egoistis. Tapi saya harap kita memilih untuk mengasihi Yesus dengan komitmen kita yang total dalam mengasihi, melayani, dan memperlengkapi diri kita. Ada satu lagu Bapak Ibu Saudara, cukup lama sebenarnya, tetapi baru-baru ini kemudian di recycle, di repackage. Dan saya harap ini juga kemudian mengingatkan kita tentang kasih Allah yang tanpa batas. Tidak ada yang jadi polisi di sini. Saudara nggak perlu lihat kiri kananmu, oh ini orang ini kurang nih kasihnya kepada Yesus. Oh orang di sebelah kanan saya, oh orang di depan itu
itu pura-pura. Nah, kita nggak sedang menjadi polisi untuk satu sama lain. Tetapi biarlah pertanyaan ini masuk ke dalam diri kita. Kalau Allah sudah mengasihi Anda dengan tanpa batas, apa yang kita akan lakukan untuk mengasihi Dia kembali?